Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Kak Seto, Kak Fran, kakak-kakak teman-teman wartawan yang terhormat. Terima kasih telah hadir dan memenuhi undangan kami untuk press conference pada hari ini. Hari ini kami mengundang teman-teman wartawan untuk kami mengumumkan berita gembira kepada semua tentang terbitnya akte dari Kumham terkait dengan logo yang sudah kami daftarkan di sana. Ini merupakan kado terindah untuk LPAI dan juga teman-teman di bawah LPAI, itu teman-teman di provinsi dan juga kabupaten kota. Secara lebih lengkap dan lebih detail, Kak Seto akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Terima kasih Kak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebetulnya ini kami menyampaikan ini adalah supaya tidak ada kebingungan di tengah masyarakat, karena ada organisasi perlindungan anak yang sebetulnya kami anggap itu tidak ada, karena organisasi itu masih memakai nama yang dulu kami pakai, yaitu Komnas Perlindungan Anak, dengan logo yang sama dan sebagainya. Padahal ini adalah bagian dari sejarah LPAI yang didirikan tahun 98, yang kemudian kami waktu itu memberi nama Komnas Perlindungan Anak, karena waktu itu belum ada komisi. Jadi karena sudah ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, maka kami memberi nama LPAI Indonesia ini dengan Komnas Perlindungan Anak sebagai nama populer, supaya mudah diingat dan sebagainya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, Saudara Aris Merdeka Sirait oleh Forum Nasional Luar Biasa dinyatakan dicabut mandatnya untuk tidak menjadi ketua lagi karena berbagai langkah-langkah yang dilakukan yang dianggap menyimpang dari prinsip organisasi, dan ini justru dinilai oleh semua lembaga perlindungan anak yang dulu pernah mengangkat beliau sebagai ketua, tapi juga pernah mengingatkan supaya tidak mengulangi beberapa catatan kekeliruan beliau. Tapi ternyata masyarakat akhirnya dilakukan Fornaslup, Forum Nasional Luar Biasa di Bekasi, dan mengundang beliau tetapi tidak hadir. Akhirnya Forum Nasional itu menurunkan beliau. Lalu saya sebagai Ketua Dewan Pembina waktu itu diminta sementara turun gunung dulu untuk menjadi Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak waktu itu. Tapi karena kemudian beliau tetap tidak mau mundur, sehingga ada dualisme. Lalu berdasarkan petunjuk juga dari Ibu Menteri Sosial waktu itu, Ibu Kofifa, kami kembali ke nama lama, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan tetap di bawah adalah LPA daerah yang memang dari awal, dari tahun 98, yang menentukan siapa yang menjadi pengurus atau pimpinan dari LPA yang ada di pusat ini. Itu saja. Nah, karena ada dualisme dan terus berkembang, bahkan di daerah dibentuk baru LPA daerah dengan logo yang sama, sehingga terjadi kebingungan masyarakat. Akhirnya kami waktu itu sudah lama mendaftarkan, dan pada waktu kami kontak ke Kemenkumham, kami mendapatkan logo tadi sebagai resmi milik kami, maka juga diperingatkan agar tidak ada organisasi lain yang memakai logo yang sama tetapi diubah kata-katanya dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kami mohon agar kerjasama yang baik. Silakan ada berbagai organisasi perlindungan anak, tetapi supaya tidak ada kebingungan, karena kami juga punya prinsip-prinsip dasar yang betul-betul menjaga berorganisasi secara baik, secara tertata dan sebagainya. Maka supaya tidak ada kebingungan masyarakat, mohon yang bukan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dari bawah jajaran LPAI, mohon mengganti logo yang lain. Itu yang kami harapkan. Dan mungkin secara detail nomor-nomornya, kapan diusulkan, kapan keluarnya surat ini, akan dijelaskan langsung oleh Sekjen LPAI, yaitu Kang Deddy Rusmiarti. Kami persilakan kepada Kang Deddy untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini proses yang cukup panjang, penantian cukup panjang ketika kami mulai mendaftarkan di tahun 2007, dan setiap kali
kami mencoba untuk menanyakan, memang ternyata proses untuk pendaftaran logo ini berkisar antara 2 tahun, 2,5 tahun. Dan ketika kami bertanya, terus-terusan memang kami mencoba untuk mencoba untuk mendapat update, dan ternyata tepatnya di 23 Juli 2020 ini sebenarnya keluar. Tetapi ketika saatnya itu kami sedang tidak banyak bertanya saat itu. Nah, ketika kami mulai bertanya lagi karena teman-teman di daerah banyak menanyakan, karena mereka sudah tahu sebenarnya LPAI sudah mendaftarkan logo ini, tetapi kok belum kunjung mendapatkan nomor registrasi, maka teman-teman kembali menanyakan. Ketika itulah kami menghadap salah satu direktur, dan akhirnya ketika dicek ternyata sudah ada waktu tanggal 30 Desember 2020, namun ternyata sebenarnya ini sudah selesai di 23 Juli 2020, tepat Hari Anak Nasional, sebenarnya hadiah ulang tahun, hadiah untuk seluruh anak Indonesia. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia akan yang ada di bawah LPAI, di mana teman-teman LPA provinsi yang di SK-kan oleh LPAI boleh menggunakan logo ini, dan kemudian turunannya adalah teman-teman kabupaten kota yang di SK-kan oleh teman-teman LPA provinsi yang di SK-kan oleh LPAI boleh menggunakan ini. Ya, jadi ketika ada lembaga lain yang menggunakan logo yang sama atau yang hampir sama, maka akan ada sanksi hukum yang dikenakan. Termasuk kami juga sudah melayangkan surat untuk salah satu organisasi atau lembaga yang menggunakan logo yang sama dan hampir sama dengan logo yang kami miliki. Jadi kami sudah melayangkan surat, karena ketika kami menerima ini, kemudian kami mencoba menyampaikannya melalui media sosial, tetapi ternyata kurang ampuh, maka kami mencoba untuk melakukan press conference pada hari ini, dan kami menyebarkan rilis sehingga akan dipahami banyak pihak bahwa siapapun yang memiliki logo yang sama tidak berhak lagi menggunakannya. Begitu, akan ada sanksi ketika itu digunakan. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi penantian panjang sejak 2017 akhirnya membuahkan hasil manis di Desember 2020 ketika kami secara resmi diserah terimakan ketika direktur, saya mungkin bacakan direktur merek, yaitu Bapak Nofri BCIP Esos SH MCD selaku direktur merek dan indikasi geografis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 30 Desember 2020 menyerahkan ini kepada LPAI yang pada waktu diterima oleh Pak Seto dan saya ikut menampilkan. Ini yang kami dapat dari Kumham, dan setelah pertemuan ini, setelah ini tersampaikan kepada masyarakat, kepada halayak ramai, maka kami ingin organisasi atau lembaga lain menggunakan barang ini tidak lagi menggunakan. Hanya yang di-SK-kan oleh LPAI untuk provinsi dan kabupaten kota di-SK-kan oleh provinsi yang mendapat SK dari LPAI. Demikian, terima kasih. Kami tidak menghalangi manapun juga adanya organisasi perlindungan anak. Kami siap bekerja sama. Seperti kami juga bekerja sama dengan KPAI sebagai lembaga negara di bidang perlindungan anak, maka dimanapun juga, tetapi mohon tidak ada penyamaan logo, karena itu membuat bingung masyarakat. Dengan berbeda, jelas bahwa organisasi itu bukan organisasi kami, karena di daerah terutama kami dapat masukan laporan dari teman-teman LPA daerah, mereka bingung, juga pemerintah daerah juga bingung, kadang-kadang juga instansi seperti Polri juga bingung, ini mana yang mana. Jadi yang resmi adalah ini LPAI yang dibentuk dari tahun 1998 yang pernah bernama Komnas Perlindungan Anak. Dan kami selalu menekankan bahwa pemilik suara untuk menentukan pengurus atau pimpinan dari LPAI ini adalah LPA daerah yang jumlahnya sekitar yang terdaftar 24 provinsi dan beberapa puluh kabupaten kota. Jadi
Sekali lagi kami bukan tidak adanya organisasi lain. Silakan, kami siap bekerja sama dengan manapun juga demi kepentingan terbaik bagi anak, tetapi mohon memakai logo yang benar. Dan sebetulnya juga tidak memakai nama yang dulu pernah menjadi bagian dari kami, bagian dari sejarah kami, supaya masyarakat tidak bingung. Dan ini semua selalu dikendalikan, dikontrol oleh RPA seluruh Indonesia. Dari mulai tahun 98 setiap pemilihan ketua dan sebagainya, dan pengurus yang dipilih ini juga resmi dipilih oleh lembaga pembinaan anak seluruh Indonesia melalui Forum Nasional Luar Biasa tahun 2016 yang lalu.